di Timur Tengah sampai sekarang belum harmonis pemahaman Islam, konsep politik Islam dengan nasionalisme sampai sekarang. Jadi gampangannya gini, gampangannya tidak ada aktivis Islam yang nasionalis, tidak ada aktivis pejuang nasionalis yang aktivis Islam. Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi, Aibul Ghaibah, Jafar Numeri, Syadil bin Jadid, aktivis nasionalis. Mereka dari Ba'ath, sosialis nasionalis, tapi tidak berjuang Islam. Yang pejuang Islam, Said Qutb, Ashwawi, Zaki Muhandis, Hasan Udaibi, Umar Tilimsani, Yusuf Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, Said Hawa, aktivis Islam, da'i Islam, dakwah Islam, tidak nasionalis. Di kita alhamdulillah Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, ini ibu dari Muhammadiyah ini, Ahmad Dahlan, Sulaiman Ar-Rasuli, bendera Wasliyah aja. Perti. Ya, kalau Wasliyah Hasan Bestari. Ya. Terus Perti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ya, Ar-Rasuli, Umar Said Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Ajengan Sanusi dan Ajengan Abdul Halim PUI, pendiri PUI, Sukarti, Al-Irsyad, dan lain-lain. Pejuang Islam sekaligus dalam waktu yang sama pejuang nasionalis. Kita udah selesai, udah tidak ada lagi ketegangan antara pemahaman Islam dan pemahaman. Nah, ini maka sulit atau jauh sekali diadu domba kayak apapun, kita sulit untuk bentrok yang secara massal. Waktu reformasi, pemindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi ini hanya 6 bulan krisis. Begitu muncul multipartai, pemilu, selesai sudah. Kalau di Timur Tengah, belum tentu 30 tahun selesai. Buktinya Irak belum selesai, Suriah masih, Afghanistan nggak selesai, Libya belum selesai, Mesir pun masih ya kadang-kadang goncang juga, belum selesai. Di kita 6 bulan. Begitu multipartai, yang tadi cuma 3 partai, kemudian lahir 40 berapa itu? Pertama kali 48, selesai sudah. Apa? Karena sudah selesai pemahaman antara Islam dan nasionalisme, atau agama dan nasionalisme. Maka sekali lagi masalah khilafah, sistem politik khilafah ijtihadiyah, bukan masalah akidah, bukan masalah syariah, bukan masalah akidah, bukan masalah syariah, ijtihadiyah. Kesepakatan ingin khilafah, silahkan. Mamlakah, kerajaan, silahkan. Ijtihadiyah. Sultanah, kesultanan, silahkan. Emarah, keamiran, silahkan. Jumhuriyah, republik seperti kita ini, ya itulah kesepakatan kita. Betul. Maka ya, para ulama NU ketika muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 36 menerima bahwa Nusantara ini atau Indonesia ini Darussalam, negara yang damai, bukan negara Islam, bukan negara kafir, negara yang damai. Mari kita bangun perdamaian, persaudaraan. Kalau Muhammadiyah apa istilahnya? Darul Mithaq, apa darul apa? Darul Ahd wa Syahadah Muhammadiyah. Darul Ahd wa Syahadah. Kalau NU Darussalam, negara yang damai. Nah, mengambil dari kitab Risalatul Mustarsyidin, madhab Hanafi, yang mengatakan negara yang di situ masih buk'atun tajuzu fiha iqamatul sholat bil jamaah wal jum'ah wa iqamatul wa syiarul adzan, tidak boleh diperangi. Kalau ada negara di situ boleh berjamaah, boleh melakukan Islam dengan terang-terangan lah, berjamaah, sholat berjamaah, adzan boleh, tidak boleh diperangi. Itu sudah merupakan Darussalam. Jadi nggak boleh di Belgia kita perangi. Belgia apa ya, semua negara yang boleh azan lah. Semua negara yang di situ boleh bangun masjid, azan, terang-terangan sholat, terang-terangan sholat, nggak boleh perangi. Hatta RRT nggak boleh perangi. Masih banyak sekali udah. Ini saya lepas dari masalah politik, saya nggak paham politik, Bu. Tapi itulah. Jadi kalau negara yang di situ ya bisa boleh, dari madhab Hanafi ini, kalau madhab Hanafi. Jadi akhirnya apa? Yang betul-betul boleh dianggap nadarul kufur, yang melarang sholat, yang melarang syiar-syiar Islam, itu baru boleh diperangin. Maka dalam Quran dikatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min jar antabarruhum wa tuqsidu wa tusalihim wallahu
Bukan la yanhakumullahu la yanhakumullahu alladziina lam yuqatilu fid din wa yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu alladziina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum wa mitalum faulaika humudz zalimun. Jangan berhubungan dengan orang yang terang-terangan melarang agama, bahkan mengusir kamu dari negerimu. Itu jangan berhubungan. Tapi kalau orang itu mereka tidak mengusir kamu, tidak mengusik kamu, tidak mempersulit kamu menjalankan ibadah, tidak boleh diperangi. Innama yanhakumullahu lam yuqatilu fid din, tidak merangi agama. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari negerimu. Itu baru yang jelas sekali Qur'annya itu. Jadi tidak boleh kita memerangi orang yang tidak mengganggu kita, tidak mempersulit kita. Sekarang di RT di mana-mana masjid ramai penuh, asal dalam masjid. Boleh dakwah dalam masjid, nggak boleh keluar. Kalau di luar masjid nggak boleh. Begitu pula di Moskow. Mufti Moskow baru datang ke saya ke Pasang At-Taqofah kemarin tuh. Ya, baru datang ke saya mengatakan paling ingin bikin pesantren, ingin niru Indonesia bikin pesantren. Artinya apa? Sudah bebas pemerintah Moskow, pemerintah Rusia melakukan pendidikan Islam. Begitu pula di Jepang. Saya ceramah di Jepang, turun dari ceramah 16 orang masuk Islam. Ceramah di Hong Kong 2 orang masuk Islam. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan Islam sebagai rahmatul alamin, Islam berarti dari Pak Nur Wahid, Islam tadi, man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Al muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Orang Islam itu adalah orang yang sekitarnya, tetangganya merasa tenang dengan dia. Itu namanya orang Islam. Jadi kalau orang Islam itu menjadikan tetangganya, masyarakatnya resah, khawatir, bukan orang Islam. Al muslim man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Maka jelas sekali Imam Ghazali mengatakan wa dararu sebenarnya wa dararu man nasruddin la bi tariqih wa dararu syar'i mimman nasruhu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Imam Ghazali begitu persisnya. Wa dararu man madar syar'i mimman nasruhu la bi tariqih. Bahaya terhadap Islam yang dilahirkan dari orang yang membela Islam tapi tidak dengan cara yang benar lebih besar daripada musuh Islam sekalian. Wa daru syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Ghazali bilang gitu. Jadi bahaya yang dilahirkan dari kelompok yang kelihatannya membela Islam padahal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahayanya lebih besar daripada sekalian musuh Islam, enak malah sekalian jelas.